Pernah nggak sih kalian mikir kenapa pH darah kita tetap stabil padahal kita makan makanan asam kayak jeruk atau mungkin makanan basah kayak sayur? Atau kenapa obat titis mata nggak bikin perih walaupun kita sering-sering pakai? Jawabannya ada di larutan penyangga. Lalu apa itu larutan penyangga? Jadi teman-teman, larutan penyangga adalah larutan yang bisa menjaga pH tetap stabil walaupun kita tambahkan sedikit asam atau mungkin basah. Ini penting banget buat sistem tubuh kita dan juga di industri. Tapi kok bisa ya? Yuk kita bahas lebih dalam. Jadi teman-teman, ada dua jenis utama. Yang pertama itu larutan penyangga asam. Nah, di mana larutan penyangga asam ini adalah campuran antara asam lemah dan garamnya. Contohnya CH3COOH atau asam asetat ditambah dengan CH3COONA yaitu natrium asetat. Nah, dan untuk contoh yang kedua itu larutan penyangga basa. Nah, di mana larutan penyangga basa ini merupakan campuran antara basa lemah dan garamnya. Contohnya NH3 atau amonia ditambah NH4Cl atau amonium klorida. Oke, misalnya kita tambahkan HCl, di mana HCl ini merupakan asam kuat ke larutan penyangga asam. Nah, ion aminnya dari garam akan menangkap H+ dari HCl. Jadi pH-nya akan tetap. Kalau kita tambahkan NaOH, ion OH-nya yang akan bereaksi dengan asam lemah, juga nantinya tetap stabil pH-nya. Lalu bagaimana dengan penerapannya di kehidupan sehari-hari, teman-teman? Nah, larutan penyangga ada di banyak hal, teman-teman. Yang pertama itu ada pada darah, di mana pH darah dijaga oleh sistem penyangga karbonat bikarbonat. Lalu yang kedua, obat titis mata dan lotion kulit, biar pH-nya tetap cocok sama tubuh kita. Yang ketiga ada industri makanan, teman-teman, di mana untuk menfermentasikan dan mengolah makanan. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke aplikasi percobaannya, di mana sini saya menggunakan aplikasi Iridium Chemistry Lab 2013 yang teman-teman bisa install di desktopnya teman-teman atau Windows-nya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Di sini kita memerlukan 2 beakers, di mana untuk beaker satunya kita pilih aja yang 600 ml ya. Kita bikin 2 teman-teman. Nah, di mana beakers yang ini akan kita namakan beaker A dan ini beaker B ya. Dimana untuk beaker A nya nanti kita akan isi yang ada larutan penyangganya dan beaker B nya yang tidak ada larutan penyangga. Setelah itu teman-teman bisa menambahkan di bagian weak acid ya, atau bagian asam lemahnya masing-masing 1 boleh deh. Nah, bentar. Nah, di sini kita akan masukkan 50 ml 1 molar 50 ml CH3COOH ya di beaker A-nya. Begitu juga untuk beaker B-nya kita isi 50 ml ya. Oke. Kalau sudah, kita cek lagi dia punya volumenya. Oke, sudah pas. Masing-masing 50 ml ya, teman-teman. Selanjutnya untuk beaker A kita akan tambahkan NaOH supaya dia menghasilkan atau menjadi larutan penyangganya, teman-teman. NaOH itu di bagian strong base atau basa kuat ya. Nah, sini kita akan tambahkan 25 ml saja. Oke. 25 ml. BTW ini 1 molar NaOH ya. Nah, sudah. Nah, maka di sini akan terjadi reaksi ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sudah ada dari OH-nya dan Na plusnya yang akan bekerja sebagai larutan penyangganya, teman-teman. Supaya nanti kalau kita taruh asam kuat atau mungkin basa kuat, perubahan dari pH-nya itu tidak terlalu signifikan. Oke. Karena beaker A sudah menjadi larutan penyangga dan beaker B kita tidak menaruh NaOH ya, supaya dia menjadi larutan hanya yang benar-benar CH3COOH. Nah, seperti itu. Lalu dari ini tadi kita akan coba, teman-teman. Langsung saja kita coba menaruh mungkin kita coba dulu ya yang strong acid ya. Kita coba bukan ini deh. 1 molar HCl ya. Dimana nanti setiap beaker A dan beaker B akan kita taruh 1 mili
1 mili saja teman-teman. Karena dari 1 mili ya, ketika tidak ada larutan penyangganya, perubahan pH-nya sangat drastis juga teman-teman. Nah, kalau kita sudah siapkan di sini ya. Langsung saja kita coba di beker A-nya dulu ya, yang ada larutan penyangga. Pertama-tama kita harus amati dulu di 600 ml beker, maksudnya di beker A tadi yang sudah kita taruh 50 ml CH3COOH sama NaOH-nya, untuk pH meternya dia menunjuk di angka 4,76 ya teman-teman, dicatat ya. Nah, kalau sudah, kita coba menaruh 1 tetes mili atau 1 mili tetes HCl ya di beker A yang sudah ada larutan penyangganya. Bagaimana perubahannya? Apakah drastis atau mungkin hanya beberapa, mungkin tidak yang sampai banyak sekali ya teman-teman perubahan pH-nya. Kita coba saja langsung. Oke, 1, 2, 3, enter. Nah, tadi 4,76 dia turun ya teman-teman, jadi 4,72. Nah, perubahannya atau selisihnya itu teman-teman hanya di 0,04 ya. Nah, kita coba lagi tetesan yang kedua. Oke, 4,69. Itu selisihnya sekitar 0,03 ya. Satu kali lagi. Nah, dia di 4,65 teman-teman, selisihnya 0,03 saja. Nah, itu untuk beker A-nya yang sudah ada larutan penyangga, di mana perubahannya kita bisa bilang itu tidak terlalu drastis teman-teman, bahkan hanya di 0,03 saja gitu ya. Nah, kita sekarang coba untuk yang beker B tanpa ada larutan penyangga. Bagaimana ya kira-kira? Kita coba saja langsung. Nah, kita coba teteskan 1 mili saja ya. Atau ya 1 mili. 1, 2, 3, enter. Nah, ya. Tadi 2, berapa ya? Saya lupa tadi. Dan sekarang dia turun di 1,69 teman-teman. Wah, lumayan nih. Perubahan dari tetesan pertama saja dari tadi 2, sekitar berapa tadi ya? Langsung ke 1,69 teman-teman. Jadi perubahan pH-nya sampai ke angka satuan atau kayak 1 pH dia turun teman-teman. Gitu. Kita coba lagi tetesan yang kedua. Nah, tetesan yang kedua dia menjadi 1,41 teman-teman. Ini kita bisa melihat di sini untuk tetesan kedua saja dia sudah mengalami perubahan yang lumayan drastis. Tetesan yang ketiga, nah 1,24 teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa perubahan yang dialami beker B ya, perubahan pH maksudnya itu lebih bisa dibilang lebih tinggi ya dibanding dengan beker A yang sudah ada larutan penyangganya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di mana beker A yang sudah kita buat jadi larutan penyangga, untuk perubahan pH-nya setelah kita campurkan asam kuat ya, 1 molar HCl, perubahannya tidak drastis teman-teman. Bahkan hanya bisa dibilang perubahan itu hanya di 0,03 saja ya. Selisihnya dari pH sebelumnya ke pH yang sudah diteteskan HCl. Sedangkan di beker B tadi ya, setelah kita tuangkan 1 molar HCl, 1 tetes saja, bahkan dia bisa berubah ke berapa tadi ya? Sekitar 1,64 teman-teman. Dari 2,56 kalau nggak salah. Artinya dari situ saja perubahannya sangat drastis, bisa sampai 1 ya, sampai mengalami perubahan pH-nya itu 1 teman-teman gitu. Maka dari itu di sini larutan penyangganya berhasil bekerja teman-teman untuk bisa mencegah perubahan pH secara drastis ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa kita simpulkan teman-teman. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga sistem kayak gini penting banget teman-teman. Contohnya dalam darah kita, kalau nggak ada larutan penyangga, pH darah bisa berubah dan itu bisa berbahaya buat tubuh. Jadi meskipun kelihatannya sepele, larutan penyangga itu punya peran besar dalam menjaga keseimbangan kimia, baik di laboratorium maupun di kehidupan nyata kita sehari-hari. Sekian saja dari saya, semoga eksperimen ini bisa membantu kalian lebih paham tentang konsep larutan penyangga. Terima kasih sudah menonton, bye-bye.